Belum nyala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita masuk ke dalil yang selanjutnya dari bab termasuk kesyirikan istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah. Al-Muallif rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Wa qalihi wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha khushiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang kedudukannya lebih sesat dibandingkan orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, bahwa yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka tidak bisa mengijabah permintaan itu sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan sementara mereka itu lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khusyiran nas, dan ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kanu lahum a'da, di antara mereka saling bermusuhan, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan sebagian di antara mereka, yaitu orang-orang yang diminta oleh orang-orang yang hidup nanti pada hari kiamat, mereka mengingkari semua perbuatan tersebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang paling sesat dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diminta tersebut, mereka tidak akan bisa mengijabah, mengabulkan segala permintaan ya sampai hari kiamat. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dulu diminta oleh orang-orang yang hidup, mereka mengingkari semua perbuatan itu, tidak membenarkan. Ya bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah di dalam Al-Quran, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah
Ya wahai Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, ya, ittakhiduni ilahaini min dunillah? Apakah engkau berkata kepada manusia untuk menjadikan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, ini bentuk penolakan Nabi Isa alaihissalam bahwa orang-orang Nasrani yang dimana mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ya, dituhankan oleh mereka. Namun ternyata Nabi Isa alaihissalam mengingkari perbuatan mereka. Ya, sehingga beliau mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ya, aku tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali yang aku katakan itu sesuai dengan apa yang kau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Ani'budullah. Yang mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sementara aku tidak mengetahui, ya, apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Rabb yang maha tahu perkara yang gaib. Ya, ini pengingkaran Nabi Isa alaihissalam yang dimana Nabi Isa dituhankan oleh siapa? Oleh orang-orang Nasrani. Ya, walaupun sejatinya mereka hanya menisbatkan, ya, seakan-akan itu Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Ya, wa ma qataluhum wa ma salabuhum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak mensalib Nabi Isa. Bal syubbiha lahum, akan tetapi mereka hanya menisbatkan bahwa itu seakan-akan Nabi Isa alaihissalam. Ya, padahal sejatinya bukan Nabi Isa. Ya, sehingga Allah menjelaskan, ya, di ayat selanjutnya, barrafa'ahu Allahu ilaih. Maka Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke sisinya. Nabi Isa diangkat. Ya, ini adalah bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Allah menjelaskan, ya, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke sisinya. Jadi di antara Nabi dan Rasul yang belum wafat sampai sekarang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, di mana sekarang beliau berada? Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tugas kita adalah mengimaninya. Ya, karena kalau dipikirkan dengan logika kita tidak akan pernah nyampe. Ya, karena logika kita tidak akan pernah bisa mengimbangi syariat atau melebihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang gaib tugas kita adalah mengimaninya, ya, bahwasanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengimani juga bahwa nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun, ya, ke bumi, dan pada akhirnya wafat di mana? Di bumi. Ya. Dan ini wajib kita mengimaninya. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan di antara beberapa kosakata dari ayat di atas, man adall ay la ahada asyaddu dhalalan, bahwasanya tidak ada seorang pun yang paling sesat, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dunillah, ya, ghairullah, maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga
kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika mereka melewati suatu tempat, dan di tempat itu ada orang-orang yang sedang beribadah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dibuatkan Tuhan, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Jadi kaumnya Nabi Musa juga pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan Tuhan, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mereka melihat bahwa ternyata ada kaum yang lain yang menyembah kepada Allah Subhanahu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta, ya, ij'alana ilahan kama lahum alihah, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya, oleh karenanya semua nabi dan rasul, ya, dari nabi pertama Nabi Adam, dari rasul pertama Nabi Muhammad dari rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, dakwah mereka sama, ya, ubudullah malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai oleh kalian kecuali Allah. Semua mereka dakwanya sama, ya, menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agamanya juga sama atau tidak? Sama. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah syariatnya, ya, syariatnya yang membedakan, namun inti dakwahnya sama, ya, menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah terbesarnya sama, ya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan larangan terbesarnya juga sama, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, dibandingkan perkara terbesarnya adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan terbesarnya, ya, yaitu meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau kesyirikan. La yastajibu lahu la yaqdiru ala ijabatihi bi'ita'ihi ma talaba min, itu mereka tidak mampu, ya, untuk mengijabah permintaan tersebut. Ya, tidak ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka diminta apa yang diminta oleh orang-orang yang hidup kepada mereka, mereka tidak bisa mengabulkannya. Ya, Allah menjelaskan dalam surat Fatir tentang bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal dunia ketika diminta oleh orang-orang yang hidup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya, ketika kalian meminta kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan pernah mendengar permintaan kalian, doa kalian. Ya, kenapa demikian? Karena berbeda alam, ya, dipisahkan dengan apa? Dengan alam barzakh. Alam barzakh ini adalah pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan pernah bisa mendengar permintaan orang-orang yang hidup. Kemudian kata Allah, walau sami'u mastajaba lakum, kalaupun misalnya mereka bisa mendengar, mastajaba lakum, mereka tidak akan bisa mengijabah permintaan kalian. Allah membuat pemisalan di sini, ya, kalau sekiranya mereka bisa mendengar, mereka pun tetap tidak bisa memberikan atau mengabulkan permintaan tersebut, ya. Dan inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi, yaitu mereka gulu terhadap orang-orang soleh, ya. Jadi kesyirikan pertama kali terjadi di permukaan bumi, dan ini terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam,
Itu mereka gulu terhadap orang-orang soleh. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ada 5 orang soleh. Ya, Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasro. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Kemudian mereka meninggal dunia. Kata Ibnu Abbas, syaitan mewahyukan kepada mereka, ya, sehingga mereka membuat patung, dan patung tersebut diserupakan dengan 5 orang soleh tersebut, dan dijadikan sebagai apa? Wasilah, perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 5 orang soleh tersebut. Ya, gulu, berlebihan terhadap orang soleh. Ya, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Kemudian wahum ay al-mad'uun, yaitu orang-orang yang diminta. Ya, orang-orang yang diminta, yang meminta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. An du'aihim ay du'aan min du'ahim minal musyrikin, yaitu permintaan, ya, permintaan yang dimintakan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian ghafilun la yash'uruna bi du'ai man da'ahum. Ternyata orang-orang yang diminta itu mereka tidak merasa bahwa mereka diminta, ya, li'annahum imma amwat au jamadun au malaikatun mashghulun bima khuliqulah. Ya, karena mereka ini bisa jadi dia sudah meninggal dunia, atau benda yang mati, ya, pohon atau batu dan yang lainnya, atau malaikah, semua mereka sibuk, ya, menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka. Ya, malaikat juga sama, mereka sibuk, ya, yang dimana malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, ya, dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, malaikat juga mereka sibuk, ya, karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara makhluk terbesarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu para malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perawakannya besar, ya, kemudian kuat luar biasa. Ya, kalau para malaikat saja mereka senantiasa menyembuhkan diri mereka, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya bagaimana dengan kita? Ya, perawakan kita dengan perawakan malaikat jauh atau tidak? Jauh. Kekuatan kita dengan kekuatan para malaikat jauh atau tidak? Jauh. Ya, tapi mereka senantiasa taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu terkadang, kata Allah, wa idza massahul khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Ya, di antara sifat manusia itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita, kita terkadang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dapat kebahagiaan kita lupa, terkadang lupa atau tidak? Lupa. Namun ketika diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita mengeluh. Ya, padahal dengan adanya musibah tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menginginkan kebaikan enggak dalam diri kita? Menginginkan kebaikan. Ketika kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, kita lupa bahwasanya yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Ya, kita sehat, kita lupa bahwasanya memberikan kesehatan itu Allah. Kita memiliki banyak waktu luang,
namun kita tidak memanfaatkan waktu luang tersebut, ya, kita lupa bahwa yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberikan musibah, kita mengeluh dengan musibah itu, padahal Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Allah tetap menginginkan pada diri kita. Ketika orang diberikan kebahagiaan dia lupa, kemudian diberikan musibah dia mengeluh, padahal Allah menginginkan dengan adanya musibah itu kita tetap mendapat kebaikan atau tidak? Dapat kebaikan, dapat pahala. Ya, karena terkadang misal kedudukan kita itu ada di atas, ya, kedudukan kita ada di atas, kemudian kita malas ibadah, padahal kedudukan kita ada di tengah misalnya, bukan di bawah. Kita malas ibadah, kita malas baca Quran dan yang lainnya. Maka Allah datangkan kepada kita musibah supaya kita tetap berada di martabah yang di atas ini. Ya, Allah datangkan musibah kepada kita. Dengan musibah itu kita bersabar apa enggak? Ya, sehingga kita tetap mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, ya, sehingga berada di level yang sama. Kita mendapatkan kedudukan itu bukan karena ketaatan, kebaikan dan yang lainnya, tapi dengan apa? Dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tetap berada di level yang sama. Ya, oleh karenanya ketika Allah memberikan musibah kepada kita, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Karena terkadang menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Ya. Dan terkadang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu jalan terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Kata Allah, bisa jadi apa yang menurut kalian itu baik, ternyata menurut Allah itu buruk, nggak baik buat kita. Sebaliknya, terkadang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi kita. Ya, terkadang mungkin dalam diri kita beranggapan demikian, ya, bahwa ketika Allah memberikan musibah, oh kayaknya Allah nggak sayang sama saya. Allah sayang. Ya, mungkin kita melihat orang, ya, hidupnya bahagia terus, sehingga mungkin kita spontan mengatakan Allah nggak adil ternyata. Ya, pernah mungkin kita dalam kondisi demikian, pernah kita mengatakan demikian. Padahal semua apa yang telah menjadi keputusan Allah, yakinlah bahwa itu adalah jalan terbaik. Walaupun terkadang kita berat untuk menerimanya, namun yakinlah bahwa itu adalah jalan terbaik. Ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, yakinlah bahwa itu adalah jalan terbaik. Tidak ada lagi jalan, ya, kecuali dengan jalan yang telah Allah putuskan. Walaupun terkadang kita berat menerimanya, ya, berat menerimanya. Maka disitulah, ya, Allah menguji kesabaran kita. Karena sabar itu, kata Nabi SAW, innamas sabru inda sudmatil ula. Ya, dihitung sabar itu ketika musibah pertama kali menimpa kita. Kita sabar nggak ketika itu? Ya, itu sejatinya sabar itu dihitungnya di situ. Bukan ketika musibah itu sudah menimpa kita, kemudian pada akhirnya udahlah sabar aja. Tapi ketika musibah pertama kali menimpa kita nggak sabar. Padahal dihitung sebenar-benarnya kita sabar atau tidaknya itu ketika ada musibah nimpah kita, kemudian kita apa langsung bersabar.
Itu ya, terkadang mungkin musibahnya sudah berlalu baru kita mengatakan ya sudah, sabar, sudah terjadi. Bukan itu ya, kita dituntut sabar itu ketika awal terjadi musibah itu menimpa kita. Disitulah sejatinya seseorang itu sabar atau tidaknya terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Namun kembali bahwasanya semua keputusan Allah, baik itu kebahagiaan yang kita rasakan misalnya, atau musibah yang kita rasakan, di balik itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya, wa idza husyiron nas jumi'u yaumul qiyamah. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Dan perlu kita imani bahwasanya akan ada hari perkumpulan. Semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan di mana ketika awal kita dilahirkan kita tidak berpakaian, ya, kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu kemana pakaian yang dulu mungkin kita pakai? Usang, hilang, ya, karena pakaian itu batasnya selama masih bisa dipakai oleh kita. Ketika pakaian itu sudah tidak kita gunakan, tidak kita pakai, imma pakaian itu akan usang, akan rusak, ya, atau menjadi milik orang lain. Makanya pakaian, atau kita memiliki pakaian, kalau pakaian itu ternyata tidak pernah kita pakai, tidak pernah kita gunakan, berikan kepada yang membutuhkan, karena nanti akan ditanya pakaian itu. Ya, tiap kapan misalnya beli baju baru, tiap lebaran, ya, tiap lebaran kan dorongannya itu harus baju baru. Kalau nggak baju baru, kayaknya nggak lebaran, ya. Padahal baju yang baru yang lebaran tahun kemarin atau kemarinnya hanya kita kenakan pas lebaran. Setelah itu entah itu dilipat lagi kembali ke lemari atau digantung, nggak pernah kita pakai lagi. Dan ini juga akan diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya pakaian, coba ya nanti pulang ke rumah, kira-kira pakaian mana yang tidak pernah dipakai lagi, ya diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Insya Allah selama pakaian itu dikenakan, pakaian itu dipakai, kita dapat pahala nggak? Dapat, ya, dapat pahalanya. Kita kasih sendal, misalnya sendal itu senantiasa dipakai ke masjid, dipakai ke pengajian dan yang lainnya, dapat pahalanya. Ya, dari pakaian saja kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya kembali bahwa kita beli pakaian itu sesuai dengan fungsinya atau tidak. Kalau ternyata kita beli pakaian ya di luar dari fungsi pakaian itu, ya, atau untuk apa? Di luar fungsi pakaian, untuk apa biasanya? Untuk bergaya. Untuk apa lagi? Untuk koleksi, ya. Berarti kan itu di luar fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi aurat kita. Bukan untuk bergaya, bukan untuk apa? Untuk koleksi dan yang lainnya. Ya, maka ini penting. Masalah pakaian yang kita kenakan itu dipakai atau tidak, ya. Kalau misalnya ada pakaian yang tidak pernah dipakai dan masih baru dan yang lainnya, atau masih ada plastiknya,
kita berikan kepada yang lebih membutuhkan, ya, insya Allah kita dapat kebaikannya. Atau bahkan kita memberi barang itu memang baru, bukan barang bekas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan pernah mencapai derajat kebaikan sampai ia menginfakkan atau memberikan sesuatu yang benar-benar dia cintai. Barang apa nih yang kesukaan kita kasihkan kepada yang lain, luar biasa pahalanya, ya kan? Godaannya beda nggak? Kita memberikan barang yang barang itu benar-benar kita suka, benar-benar kita cinta, dengan barang yang hanya sekedar dipakai kemudian disimpan. Godaannya juga beda, ya, sehingga pahalanya juga berbeda. Ya, kita berikan kepada orang dan barang itu ternyata paling kita suka. Nabi SAW, beliau pernah dihadiahi jubah, ya, beliau kenakan, beliau coba jubah tersebut, ada sahabat yang minta. Apa yang Nabi lakukan? Nabi kasih. Coba kalau kita, ya, kita dikasih hadiah oleh orang, kita kenakan, ya, kita keluar rumah misalnya nyoba, ada orang lewat, Pak, bagus tuh bajunya, boleh buat saya nggak? Ujiannya di sini, ya, dikasih atau tidak? Ya, dikasih atau tidak? Kalau kita kasih misalnya barang, kita baru nyoba tuh, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan pernah mencapai derajat kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Ya, ujiannya di situ tuh, datang ujiannya. Oh, bentar, ya, nyari dulu yang lain misalnya, ya, tunggu bentar di sini. Nabi SAW, ya, beliau baru mengenakan, kemudian ada yang minta, Nabi kasih. Karena beliau itu begitu dermawan, ya, walaupun beliau itu di rumahnya dalam sebuah riwayat tidak pernah yang namanya merasa kenyang selama 3 hari, ya. Nabi sampai menggadaikan baju besinya untuk apa? Untuk makanan, untuk makan keluarga beliau, sampai baju besi itu belum ditebus dan beliau wafat. Kita pernah dalam kondisi lapar, kondisi memang membutuhkan makanan, kemudian kita menggadaikan pakaian kita. Pernah atau tidak? Belum pernah. Makanya di antara doa Nabi SAW yang mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah berdoa dengan doa ini, ya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Pernah kita berdoa dengan doa ini, ya Allah, jadikan aku miskin, ya, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena kekayaan yang sesungguhnya itu bukan terletak kepada harta. Kata Nabi SAW, laisal ghina bi kathratil arad, wa innamal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi SAW, ya, kekayaan yang sejatinya itu, yang sebenarnya bukan kekayaan harta, namun yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ya, oleh karenanya di antara doa yang paling Nabi SAW sering minta sama Allah Subhanahu wa taala apa? Ya muqallibal qulub,
tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, ini diantara doa yang paling sering Nabi SAW minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati kita, bukan dari segi materi, bukan dari segi harta dan yang lainnya. Kenapa dulu banyak orang-orang yang soleh, yang tingkat keimanannya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka diiming-iming dengan dunia, mereka lari, ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka dipenjara. Untuk apa? Dipaksa buat ngambil di dunia, tapi mereka menolak, lebih memilih untuk dipenjara. Ya, bahkan dikisahkan ada seorang gubernur yang menolak pemberian raja ketika itu, sampai raja tersebut rela menunggu orang soleh tersebut selesai melaksanakan sholat. Dia tungguin. Coba ada nggak di zaman sekarang misalnya gubernur atau menteri dan yang lainnya nunggu orang yang lagi sholat supaya apa? Mau nerima nih apa yang dia kasih. Ya, berbeda dengan zaman sekarang. Dunia dicari. Ya, kalau dulu mereka banyak yang meninggalkan dunia. Kenapa? Ya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini hanya sebagian. Apa yang kita butuhkan yang kita ambil. Ya, bukan menjadi tujuan utama. Ya, kembali bahwasanya kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak juga dalam keadaan disunat, sebagaimana awal ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan kita nanti dibangkitkan oleh Allah, ya, dan digiring ke padang mahsyar. Kemudian lahum a'da ayatabarrauna mimman da'ahum wa yu'adunahum. Itu orang-orang yang diminta, ya, ketika masih hidup mereka berlepas diri, bahkan satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Ya, coba bayangkan bermusuhan pada hari kiamat. Ya. Kemudian kafirin jahidina li'ibadati man abadahum, yaitu mereka ya senantiasa mengingkari ya peribadahan, yaitu orang-orang yang meminta kepada mereka diingkari. Ya, orang-orang yang diminta oleh orang-orang yang hidup, nanti pada hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang hidup tersebut. Mereka tidak membenarkan, ya, tidak membenarkan, diingkari oleh mereka. Kemudian makna secara global dari ayat di atas, anallaha ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallah minal makhlukin mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi bahwa tidak ada manusia yang paling sesat dibandingkan dengan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada makhluk, ya, yang dimana makhluk-makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengijabah permintaan tersebut di dunia. Wala yash'uru bi du'ai man da'ahu wa idza qamatil qiyamah wa jumi'an nas 'ada man da'ahu wa tabarra'a min. Ya, bahwa di antara mereka ya tidak menyadari, ya tidak mengakui permintaan tersebut, peribadahan tersebut, ya, sampai nanti ditegakkan pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu dengan yang lainnya, di antara mereka saling bermusuhan, bahkan di antara mereka melepaskan diri. Falaysa hadzal musyrik illa fi nakidin fid darain. Ya,
karena ini termasuk perbuatan kesyirikan. Ya, dan mereka akan menyesali baik itu di dunia ataupun di akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya wa tujhadu ibadatuhu fil akhirah a'waj ma yakunu ilaiha. Di dunia mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta, ya di akhirat juga peribadahan mereka diingkari ya oleh orang-orang yang diminta oleh mereka ketika mereka masih hidup. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang diminta tersebut mereka juga sangat butuh beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, disilakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita, kemudian menjadikan kita untuk istiqomah di atas kebaikan. Dan ini juga termasuk rezeki yang khusus ya, dengan kita bisa hadir di tempat ini, yaitu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki atau nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semuanya nikmat ini dimiliki oleh orang. Ya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab ya dimudahkannya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.